Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondol yang berkomentar di TikTok, yaitu adalah Pak, bicara tentang buah yang trek pada masa trek. Maaf Pak, sudah saya pakai pupuk hayati mengandung mikroba, bisa mengatasi buah trek. Maka izin The Brondol untuk menjelaskan kembali lagi dan meluruskan mungkin kalau memang persepsinya salah. Jadi begini Mas, bicara tentang pupuk hayati adalah pupuk-pupuk yang mengandung mikroorganisme yang ditambahkan di dalamnya. Mikroorganismenya bisa dari fungi, bisa dari Atomycetes, ataupun yang bakteri-bakteri lain yang menguntungkan bagi tanaman kelapa sawit. Beberapa bakteri yang ditambahkan adalah misalnya kayak bakteri penambat nitrogen dalam bentuk rhizobium, kemudian ada Aspergillus niger sebagai pelarut fosfat. Namun apakah mikroorganisme ini atau mikrobiologi ini ada yang terkandung di dalam pupuk hayati mampu mengatasi buah trek? Saya rasa adalah jauh, Mas. Mungkin saat digunakan, ini kita berpikiran baik saja, mungkin di saat digunakan oleh mase, maka bertepatan mungkin akan mereduksi pembentukan bunga jantan. Tapi bicara tentang trek pada panen kelapa sawit adalah penurunan hasil panen yang disebabkan karena kemungkinan pembentukan bunga betina yang rendah yang disebabkan oleh unsur hara, bisa juga adalah oleh musim. Begitu juga begitu diberikan oleh menggunakan pupuk yang sesuai dengan dosis sekalipun. Misalnya sekelas perusahaan yang dosis rekomendasi pemupukannya adalah didasarkan pada analisis daun, yaitu kebutuhan tanaman yang didasarkan pada analisis daun dan analisis tanahnya, itu juga mengalami trek, Mas. Jadi bukan masalah penggunaan pupuk unsur hara atau pupuk yang mengandung mikroorganisme, juga bukan. Pada kasus kelapa sawit, ya ini kita cerita pada kasus kelapa sawit. Karena kelapa sawit sendiri membutuhkan jumlah unsur hara yang cukup besar. Kalau kita hanya mengandalkan mikroorganisme ataupun misalnya kayak jamur ataukah bakteri ataupun yang lainnya, yang penting mikroorganisme yang menguntungkan, bisa mengatasi trek dan sampai dengan saat ini bisa. Mungkin ada pupuk ini yang dipakai oleh perusahaan selama-lamanya itu. Tapi sampai dengan hari ini perusahaan masih menggunakan pupuk konvensional. Lah, bicara tentang pupuk yang mengandung atau pupuk hayati. Pupuk hayati merupakan pupuk yang mengandung lebih daripada 3 mikroorganisme yang mampu membantu perbaikan dari sistem dari pemupukan yang kita berikan, baik membantu perbaikan struktur tanahnya, membantu perbaikan kelarutan dari sebuah unsur hara tertentu. Salah satunya tadi saya sampaikan, Aspergillus niger itu adalah sebuah mikroba yang mampu mampu untuk membantu pelarutan fosfat. Karena memang di dalam unsur hara di dalam tanah sendiri yang paling banyak bermasalah adalah fosfat sebenarnya. Karena fosfat sendiri sering tidak mudah diserap tanaman karena dalam bentuk ionnya tidak bentuk H2PO4 atau HPO42- itu tidak mudah diserap, sehingga tidak mudah dalam bentuk hal tersebut. Sehingga ini yang perlu bantuan beberapa senyawa ataupun mikroorganisme yang mengandung untuk bisa melarutkan fosfat. Sampai bahkan kemarin kita jelaskan yang namanya fosfat, misalnya menggunakan TSP yang memiliki sudah diasamkan di pabrik, relatif mudah diserap oleh tanaman pada daerah mineral. Kalau di gambut, fosfat mungkin akan dibantu oleh asam-asam organik gambut yang nanti akan mudah diserap. Nah, hal ini kenapa saya buat ini vlog ini, sahabat The Brondol, supaya tidak salah dan tidak banyak bertanya tentang pupuk organik atau pupuk hayati yang mengandung mikroba. Kita jangan salah sangka dengan menggunakan mikroba kemudian menyelesaikan segala masalah dengan menjadikan tanaman menjadi tidak trek lagi dan sebagainya. Bahwa kalau seandainya sahabat The Brondol menggunakan pupuk-pupuk hayati yang mengandung mikroorganisme yang menguntungkan sekalipun, karena juga di dalamnya kadang-kadang ada bioaktivator untuk mengaktifasi perombakan bahan organik, juga ditambahkan terkadang. Jadi izin menjelaskan bicara tentang apa sih tips dan trik menggunakan pupuk hayati ini sendiri. Yang pertama, jangan tergoda. Kita jangan tergoda menggunakan pupuk hayati yang penggunaannya sedikit bisa merubah segala-galanya, tidak.
Kita bisa bayangkan kalau kita bisa ada, wah ini bakteri bahwa pupuk hayati ini mengandung rezobium yang mampu menambah nitrogen dari udara. Kalau kita hanya ngomongin menambah nitrogen dari udara, kacangan itu bintil akarnya bisa menambah, ada rezobiumnya dan menambah di udara. Tapi toh sampai dengan hari ini penggunaan kacangan yang ada bintil-bintil akar sekalipun belum mampu untuk mencukupi kebutuhan nitrogen bagi tanaman kelapa sawit. Tapi memang akan menambah nitrogen dan memperkaya nitrogen di lahan kita. Tapi belum segala-galanya untuk bisa memenuhi kebutuhan tanaman kelapa sawit kita, itu tidak. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau toh misalnya ditambah dengan bakteri pelarut fosfat, toh kalau ada fosfatnya yang mau dilarutkan, maka pupuk adalah bagian dari itu. Kemudian yang ketiga, bahwa masih banyak jangan tergoda dengan pupuk-pupuk yang memberikan nafas surga bagi para petani kelapa sawit yang dengan menggunakan pupuk hayati ini semuanya akan menjadi lebih baik. Tergantung kondisinya. Pertanyaannya, kalau kita menggunakan pupuk berbasis mikroorganisme atau mikroba ini, apakah lahan kita mumpuni menjadi habitat bagi mikrobanya atau tidak? Sebagai contoh, kalau seandainya kita ada yang menjual pupuk mikroba dalam bentuk cairan seperti ini kalau dituangkan akan menjadikan tanaman kelapa sawit kita bahwa unsur haranya akan bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Pertanyaannya simpel, kapan terakhir kita mupuknya? Bagaimana, apakah unsur hara di dalamnya juga masih ada? Seperti tadi yang saya sampaikan, kalau ada misalnya ini pupuk hayati ini mengandung bakteri pelarut fosfat. Oke, pertanyaannya, apakah di dalam tanah itu fosfatnya tidak akan habis? Kapan terakhir kita memberikan pupuk fosfat? Ini juga menjadi hal yang terpenting untuk kita pahami. Jangan sampai kita itu terkecoh oleh sebuah iklan yang mengatasnamakan bahwa pupuk mikroba akan membantu tanaman kelapa sawit terhindar dari trek. Entar dulu, Mas. Entar dulu. Tidak segampang itu. Karena bahwa kalau kita ngomongin trek pada tanaman kelapa sawit adalah ada dua. Berarti kita harus kembali lagi ke belakang. Bagaimana pembentukan bunga yang ada dari tanaman kelapa sawit tersebut. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dari pembentukan bunga ini, saat pembentukan bunga ini adakah unsur hara dan air yang dibutuhkan. Dan yang paling terakhir adalah jika memang terbentuk bunga pada masa antesis, misalnya pada pembentukan dompet sini, berapakah persen bunga betina yang muncul. Karena bahwa tanaman kelapa sawit selain unsur hara dan air untuk membentuk bunga, maka yang terjadi itu seperti apa? Apakah bunga yang muncul itu jantan ataukah bunga itu muncul betina? Ini banyak faktornya. Yang paling signifikan adalah unsur hara dan air pada saat pembentukan bunga sendiri. Bukan masalah bukan masalah membentuk 6 bulan ke belakang, tidak. Tapi di saat inisiasi bunga, saat membentuk bunga itu 17 sampai 24 bulan yang lalu itu seperti apa? Banyak kita berpikir bahwa ketika ngomongin bunga kelapa sawit adalah 5,5 sampai 6 bulan. Itu adalah masa dari masa antesis dompet yang mulai pecah kemudian diserbuki sampai dengan panen baru 5,5 sampai 6 bulan. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu berapa lama bahwa untuk membentuk dompet ini sendiri itu sudah terjadi sebelum terlihat oleh kita semuanya. Dan itu membutuhkan unsur hara dan air. Jadi ketika hari ini dikasih pupuk hayati sekalipun, maka dia hanya membantu saja, tapi tidak menyelesaikan trek ini sendiri. Maka pastikan tanaman kelapa sawit kita terhindar dari stres untuk bisa bahwa saat inisiasi bunganya ada unsur hara yang terkandung di dalam tanah, dan yang kedua ada air yang ada di dalam tanah. Inilah kunci konsep dasar supaya tidak trek. Kalau misalnya 6 bulan pembentukan bunga itu juga akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Karena bahwa ketika kita meletek bunganya, kemudian saat dia perlunya diserbuki, ternyata hujan terus setiap hari, maka penyerbukan hanya tidak berjalan sempurna. Hujan yang deras akan berpengaruh terhadap aktivitas Elasdibius dan yang pasti akan berpengaruh terhadap penyerbukan oleh angin sendiri itu sendiri. Sehingga wajib kita pahami hal itu. Pupuk hayati bukan segala-galanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia.